Roman Reigns kembali untuk menolong The Usos. Asuka ngesemprot Io Sky. Bayley makin sini makin gak terkontrol. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 30 September 2025. Raw hari ini dibuka sama Rhea Ripley yang langsung kering manggil Asuka sama Kairi Sane buat ngejelasin kenapa mereka ngehianatin Io Sky. Rhea bilang katanya mereka itu keluarga buat Io, tapi kok malah nusuk dari belakang. Io Sky pun keluar, mukanya galau banget, kayak setengah percaya sama Rhea, setengah masih ngerasa berutang sama Asuka dan Kairi. Io sempat ngaku kalau Rhea ada benernya, tapi dia juga belum bisa benar-benar ngelepas orang-orang yang dulu ngebesarin dia di WWE. Lalu muncullah The Kabuki Warriors lewat video. Asuka nusuk banget kata-katanya, ngingetin Io kalau dialah yang bikin Io jadi bintang kayak sekarang. Langsung kelihatan banget kalau hati Io hancur. Dia minta maaf ke Rhea, bilang butuh waktu, terus pergi ninggalin ring. Nggak lama, Asuka sama Kairi nyergap Rhea dari belakang. Io pun balik lagi coba nolongin Rhea, tapi Asuka malah nyemprot Io pakai miss. Mata Io langsung kesakitan parah. Rhea sempat ngelawan, tapi jumlahnya kalah jauh. Kabuki Warriors nutup segmen dengan insane elbow ke Rhea, bikin dia terkapar sementara official ribut ngatur situasi. Ini tuh bukan storyline yang paling gila sih, tapi cukup oke dan relate buat penonton. Eksekusinya juga rapi, semua bintang main perannya bagus di sini. Habis itu, giliran Dominic Mysterio yang keluar dengan 2 title di bahunya. Tapi Finn Balor sama Johnny McDonough ninggalin dia di ringside, bikin Dom harus ngadepin Rusev sendirian. Dan Rusev benar-benar ngerusak Dom. Suplex, slam, sampai ngelempar Dom ke meja komentator. Dom babak belur tapi somehow bisa balik dengan Hurricanrana, Senton, dan kombinasi 619. Sayangnya Rusev ngajar balik pakai match kaki yang keras banget, tapi Dom pintar main kotor. Nge-low blow, terus roll up sambil tarik celana, akhirnya Dom tetap bawa pulang 2 gelarnya. Pertahanan gelar yang seru banget. Dominic Mysterio menang curang, tapi penonton malah makin teriak dukung dia. Dia jelas masih heel, tapi kalau nanti dia turn face, bakal makin meledak sih reaksi dari penonton. LA Knight muncul, minta title shot buat World Heavyweight Championship, tapi bukannya langsung dikasih, malah ribut sama The New Day. Adam Pearce turun tangan dan langsung aja ngebooking LA Knight lawan Kofi Kingston buat hari ini. Sementara Judgment Day lagi happy. Finn sama Jerry pamerin kemenangannya Dom, tapi pas ditanya kapan mereka bakal nge-defense tag title-nya, mereka ngeles terus. Makin ngeselin deh, padahal challengersnya makin numpuk. Balik ke ring, Bayley harus lawan Raquel Rodriguez. Bayley fight dengan mental veteran, tapi kekuatan Raquel jelas lebih gila. Roxanne Perez juga ikut campur, bikin Raquel bisa ngajar Bayley dengan Tehana Bomb untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Roxanne sama Raquel coba hajar Bayley barengan, tapi Lyra Valkyria datang buat ngebantu. Sayangnya, Lyra malah jatuh kena serangan Raquel, sementara Bayley ngamuk, kasih suplex dan pukulan kesana sini. Akhirnya, Bayley berdiri paling tinggi, dia bahkan sempat ngucapin selamat ke Lyra, tapi nada suaranya kayak sinis, manggil Lyra idiot. Pertandingan yang fun banget, ada vibe bakal ada heel turn tapi ternyata nggak ada. Ceritanya lebih ke Bayley kalah karena nggak ada yang nge-backup dia dan Raquel Rodriguez manfaatin itu. Raquel kelihatan makin kuat akhir-akhir ini, cuma sayang posisinya masih belum sepenting itu. Tapi at least dia menang. Jey Uso ngeremehin Jimmy Uso, bilang bantuin LA Knight itu nggak ada gunanya. Bahkan Jey nyelekit bilang, kalau Jimmy lebih sering ngalahin LA Knight daripada bantuin, mungkin sekarang Jimmy udah jadi World Champion. Di sisi lain, Io Sky masih dalam fase patah hati. Kayak dicoba deketin lagi sambil nunjukin foto-foto happy mereka dulu, tapi Io tetap nolak. Di ring ada pertandingan antara LA Knight lawan Kofi Kingston. Kofi pakai pengalaman veteran buat ngimbangin, sementara Knight pakai power dan gaya smash mouth-nya. Xavier Woods coba ikut campur, tapi Knight lebih pinter, bisa ngebodohin dua-duanya terus ngehajar Kofi dengan BFT untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya bagus, aku seneng mereka akhirnya inget kalau Kofi Kingston itu mantan juara dunia, jadi ada level yang bisa dia dapetin lagi. Tapi serius deh, apa kabar The New Day? Dulu salah satu tim paling sukses, tapi sekarang berasa nggak penting banget.
Ada segmen Becky Lynch yang ngerosting Maxine Dupri di backstage, bahkan sempat ngehajar Akira Tozawa yang coba ngebelain. Terus Seth Rollins nongol dan Becky bilang siap nge-backup Seth, tapi Seth nolak, bilang dia harus urus urusannya sendiri. Seth Rollins pun masuk ring. Dia ngingetin semua orang kalau emang Cody punya 3 kemenangan head to head lawan dia, tapi yang benar-benar stay di WWE, yang ngebawa company ke Golden Age, yang jadi mentor buat generasi baru, dan yang berani motong cancer kayak si Empang sama Roman Reigns, itu cuma dia, Seth Rollins. Seth ngeklaim kalau dialah pemimpin masa depan industri ini, orang yang bakal nentuin 10-20 tahun ke depan. Tapi Cody Rhodes datang. Cody bilang masa depan itu bukan punyanya Rollins, bahkan bukan punyanya dia sendiri. Masa depan itu milik fans. Cody nuduh Rollins terlalu ambisius pengen ngontrol semuanya dan nembak keras kalau sebenarnya yang narik tali di belakang layar itu Paul Heyman, bukan Seth. Seth langsung naik darah, dia bilang ke Cody mereka nggak akan pernah jadi teman, nggak akan pernah setara. Buat Seth, Crown Jewel itu momen buat ngehapus masa lalu dan nulis masa depan di bawah nama Seth freaking Rollins. Jujur, klaim Seth Rollins yang bilang ini bakal nentuin masa depan bisnis emang agak lebay. Untungnya, Cody Rhodes ngebalikin narasi dengan kalimat yang lebih ngena. Pertandingan mereka di Crown Jewel ini bakal seru sih. Aku ngerti WWE pengen bikin makin spesial dengan sabuk sama cincin segala macem. Tapi jujur, menang atau kalahnya sebenarnya nggak sepenting itu. Di backstage, Io Sky masih kesakitan gara-gara semprotannya Asuka, tapi dia bilang ke Rhea Ripley kalau dia udah siap buat turun bareng Rhea lawan Kabuki Warriors di Crown Jewel. Lanjut ke ring, AJ Styles satu tim bareng Dragon Lee buat ngelawan Los Americanos. Dragon Lee lincah banget, Styles itu fenomenal, sementara Americanos kelihatan punya teamwork yang tajam dengan double team mereka. Grande sempat coba ikut campur, hampir bikin mereka menang curang, tapi Styles sama Lee bangkit lagi. Berhasil hajar fenomenal forearm, Styles Clash dan Dragon Lee terbang keluar ring untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang gampang buat AJ Styles dan Dragon Lee. Aku juga lumayan suka WWE punya beberapa Americanos di roster, setidaknya bikin banyak orang punya peran. Plus, bisa ngurangin ring time buat El Grande Americano, jadi dia bisa lebih panjang karirnya. Habis itu, Stephanie McMahon muncul bilang dia bakal buktiin diri di Crown Jewel. Tapi Tiffany Stratton nyelonong masuk. Dengan sombongnya ngingetin semua orang kalau dia udah pegang gelar selama 268 hari. Tiffany ngeremehin Vaquer, nyebut Vaquer itu cuma nomor 2. Vaquer bales, bilang masa kejayaan Tiffany itu udah mau habis. Waktunya main event, The Usos lawan The Vision dalam Tornado Tag Match. Dari awal udah brutal, ada dive keluar ring, brawl sampai ke barikade, gebuk-gebukan pakai tangga ring, dan Breaker sempat nge-clothesline Jimmy sampai ngebobol meja komentator. Reed sama Breaker kelihatan overpower banget, bener-bener kayak mesin penghancur. Tapi pas lagi kelihatan mereka bakal menang, tiba-tiba Roman Reigns balik. Dengan kursi di tangan, Roman ngehajar Reed dan Breaker dengan brutal. The Usos regroup, nge-spam super kick, Jay bahkan sempat kasih spear dan hantamkan double Usos splash untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Roman peluk Jay, bilang keluarga, dominasi, legacy. Itu satu-satunya hal yang penting. Kita harus rebut sendiri karena nggak ada yang bakal ngasih. Jay ngangguk, langsung meluk sang tribal chief. Tapi kamera nangkep Jimmy Uso di belakang, mukanya ragu, jelas masih bingung. Aksinya oke di pertandingan ini, tapi highlightnya jelas kembalinya sang tribal chief. Aku juga ngeliat Bron Breakker sama Bronson Reed makin kelihatan kayak tim beneran, bukan cuma minionnya Seth Rollins. Tapi tetap aja, Roman yang jadi headline di sini dan kelihatan jelas kita lagi di build menuju ke War Games. Oke, aku enjoy Raw hari ini. Raw lanjut nge-build menuju Crown Jewel dengan cara yang aman. Masalahnya sama kayak biasa, Crown Jewel season bikin hype agak susah karena match stopnya berasa nggak terlalu penting. Tapi untungnya ada beberapa storyline yang bisa nutupin celah itu. Para penonton jelas teriak kenceng banget buat Roman Reigns, apalagi dia nggak diiklankan sebelumnya, jadi kehadiran sang Tribal Chief ini jadi kejutan yang gede. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico.
But if for love we can hold, I wish we were